Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari Manchester United. Jangan lupa berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kabar bagus dari Manchester United, Lisandro Martinez berlatih dengan timnas Argentina. Manchester United telah melepas bek andalan Lisandro Martinez berlatih bersama tim nasional Argentina selama jeda internasional November kali ini. Pemain berjuluk The Butcher tersebut masih dalam tahap akhir pemulihan cedera ACL. Lisandro belum bermain untuk United sejak mengalami cedera ACL serius pada Februari. Kini dia telah kembali berlatih untuk Setan Merah yang telah lama dinantikan, mendekati comeback yang mungkin segera terjadi setelah jeda internasional bulan ini. Lisandro Martinez belum fit sepenuhnya dan belum dipanggil ke skuad Argentina bulan ini, tetapi dia telah ikut serta dalam perjalanan tim untuk menghabiskan 2 minggu ke depan berlatih bersama tim asuhan Lionel Scaloni. Bek Manchester United Lisandro akan bergabung dengan camp tim nasional Argentina untuk berlatih dan melanjutkan fisioterapinya bersama staf medis. Perlu dicatat bahwa sang pemain tidak tersedia untuk pertandingan persahabatan melawan Angola. Demikian pernyataan federasi dari Argentina. Tanggal kembali untuk bek tengah 27 tahun itu belum diumumkan secara resmi. Pelatih kepala Ruben Amorim memprediksi perkembangannya akan perlahan membaik beberapa minggu. The Butcher telah diberikan program pemulihan oleh staf medis United. Bek tengah tersebut jelas berada di titik krusial dalam rencana kebangkitan keluar dari ruang perawatan untuk meninggalkan kenangan buruk dari ACL. Membiarkan Lisandro melanjutkan pemulihan tanpa pengawasan staf medis Setan Merah merupakan keputusan yang mengejutkan. Tetapi menurut Daily Mail, hal ini merupakan keputusan yang penuh perhitungan dan terukur bagi United. Diyakini bahwa Lisandro akan mendapat manfaat dari latihan pada level tinggi bersama skuad Argentina. Para pemangku kebijakan di Old Trafford menyebut ini lebih bermanfaat daripada membiarkannya tetap berada di tempat latihan Carrington selama 2 pekan ke depan. United akan menjamu 2 tim kuda hitam di Liga Inggris melawan Everton setelah jeda internasional November dan mengakhiri bulan dengan bertandang ke Crystal Palace. Harapannya adalah Martinez akan mampu mendapatkan kesempatan tampil beberapa menit untuk melakukan penyesuaian bermain di pertandingan resmi sebelum meningkatkan keterlibatannya menuju paruh musim. Fabrizio Romano ungkap potensi Manchester United mendatangkan Conor Gallagher. Manchester United dilaporkan berpeluang kembali mengejar tanda tangan gelandang Atletico Madrid Conor Gallagher pada bursa transfer Januari mendatang. Raksasa Inggris tersebut sempat dikaitkan dengan sang pemain pada musim panas lalu. Ketika itu tim asuhan Ruben Amorim disebut telah melakukan pendekatan di menit akhir untuk merekrut mantan gelandang Chelsea tersebut. Namun negosiasi gagal terwujud lantaran Manchester United hanya menginginkan skema peminjaman, sementara Atletico Madrid bersikeras melepas secara permanen. Pemain 25 tahun itu telah tampil 16 kali untuk Los Colchoneros di musim 2025-2026 dengan torehan 2 gol, serta masih memiliki kontrak hingga 2029. Meski demikian, Gallagher dikabarkan memiliki keinginan untuk kembali berkarir di Premier League. Di sisi lain, Manchester United tengah mempertimbangkan untuk menambah kekuatan di lini tengah mereka pada awal tahun 2026. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, nama Gallagher masuk dalam daftar peluang bagi Setan Merah pada Januari nanti. Selain itu, gelandang Stuttgart Angelo Stiller juga disebut sebagai target alternatif. Conor Gallagher bisa menjadi peluang bagi Manchester United meski Atletico Madrid menolak melepasnya pada Agustus lalu. Jadi kita lihat saja apa yang terjadi di bursa transfer Januari. Angelo Stiller juga merupakan pemain yang mereka sukai, tetapi saya tidak melihat klub Jerman akan menjual pemain bintangnya di Januari. Jadi transfer Januari akan sangat sulit. Sementara peluang lebih besar mungkin datang di musim panas. Saya yakin Manchester United pada 2026 akan menambah setidaknya 1 gelandang baru, ungkap Fabrizio Romano. Gallagher bergabung dengan Atletico Madrid dari Chelsea pada musim panas 2024. Sejak itu dia telah mencatat 66 penampilan bersama klub asal ibu kota Spanyol tersebut dengan kontribusi 6 gol dan 6 assist. Gelandang incaran Manchester United buka suara soal kepindahannya. Manchester United mendapatkan sinyal buruk dalam perburuan gelandang baru jelang bursa transfer mendatang. Salah satu kandidat incarannya, Adam Wharton, menyiratkan dirinya tidak terlalu antusias soal peluang pindah ke Old Trafford dari Crystal Palace. Sebagaimana diketahui, United sudah lama disebut berminat menambah amunisi lini tengah menyusul cabutnya Christian Eriksen dengan status bebas transfer musim panas lalu. Wharton jadi salah satu target yang paling diinginkan Setan Merah, mengingat dia saat ini dipandang sebagai gelandang tengah muda dengan nilai tinggi di Liga Inggris. Pemuda 21 tahun itu tampil ciamik dengan klubnya selama 1 tahun terakhir.
Football Transfer melaporkan klub besutan Ruben Amorim mungkin akan mengambil langkah besar demi menyegel jasa sang pemain pada 2026 mendatang. Sayangnya ketertarikan besar Manchester United terhadap Adam Wharton bisa menjadi tidak terbalas. Pesepak bola asal Inggris itu nampaknya tidak begitu memikirkan potensi bergabung ke skuad Old Trafford ketika ditanya soal ketertarikan setan merah. Saya tidak benar-benar mencari tahu soal itu atau memikirkan soal minat Manchester United. Selalu ada rumor soal ini yang tersebar di media sosial. Entah itu benar ataupun salah, coba kalian yang memberitahu saya. Saya juga tidak tahu siapa yang menyebarkan hal itu atau siapa di Manchester United yang mencari saya. Tetapi ketika saya lihat kabar itu, saya cuma melanjutkan hari-hari saya seperti biasa, ujar Adam Wharton. Lebih lanjut, Adam Wharton juga menilai tidak ada yang spesial dari ketertarikan Manchester United terhadapnya. Soalnya dia merasa cuma menjadi satu dari puluhan pemainnya dilirik setan merah, tetapi belum tentu benar-benar direkrut. United, tim-tim besar lainnya, dikaitkan dengan 10-20 pemain berbeda. Kalau saya salah satu dari 20 pemain itu bukanlah hal yang istimewa. Jadi itu tidak terlalu berarti buat saya, ungkap Wharton. Pernyataan Adam Wharton tidak sepenuhnya salah. Manchester United memang dikaitkan dengan cukup banyak gelandang dalam beberapa waktu terakhir. Bek muda Manchester United James Overy berpeluang masuk skuad Piala Dunia Australia. Bek muda Manchester United James Overy yang belum mencatatkan satupun laga senior di level klub berpeluang menembus skuad Australia untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Socceroos Tony Popovic menegaskan bahwa pintu masih terbuka bagi pemain 18 tahun itu untuk membuktikan diri. Overy masuk dalam daftar pemain untuk 2 laga uji coba melawan Venezuela dan juga Kolombia sebagai bagian persiapan Australia menuju putaran final di Amerika Utara tahun depan. Dia layak mendapatkan kesempatan untuk dilihat lebih dekat. Saya cukup terbuka mengenai kemungkinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ujar dari Popovic. Overy tampil pada Piala Dunia U20 bulan lalu di Chile, namun hingga kini belum menjalani debut bersama tim senior Manchester United. Meski begitu, reputasinya di Akademi Setan Merah cukup tinggi. Saya memantaunya dengan seksama di Chile, dan saya terkesan. Kami punya koneksi yang baik di Manchester United, jadi kami tahu kualitas latihannya, intensitasnya, seberapa sering dia ikut berlatih dengan tim utama, ungkap Popovic. Overy disebut rutin tampil baik di level U18 dan U21, sekaligus mulai sering dipanggil untuk berlatih bersama skuad utama. Bintang Manchester United cedera, pelatih timnas marah karena diabaikan. Bintang Manchester United mengalami cedera lutut setelah hasil imbang melawan Tottenham Hotspur, membuat tim nasional geram karena tidak menerima informasi resmi dari setan merah. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko tidak akan masuk dalam skuad Slovenia untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang setelah mengalami cedera lutut saat bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Meskipun hasil tes medis menunjukkan cederanya tidak terlalu serius, staf kepelatihan United dan juga pelatih Ruben Amorim memutuskan untuk membiarkan Sesko tetap menjalani perawatan, membuat tim Slovenia gelisah. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa striker Slovenia tersebut tidak mengalami cedera yang serius. Tetapi untuk menghindari resiko, dia akan absen dalam 2 pertandingan melawan Kosovo dan juga Swedia bersama tim nasional. Namun pelatih kepala Slovenia, Maciej Kek, menyatakan ketidakpuasannya karena Manchester United belum mengirimkan pemberitahuan resmi. Dia berkata terus terang hal tersebut. Dengan segala hormat kepada klub besar seperti Manchester United, kami belum menerima dokumen atau laporan medis apapun. Kami ingin tim medis kami diperiksa secara langsung. Ini masalah rasa hormat antara kedua belah pihak. Tim nasional itu suci dan kami pantas mendapatkan rasa hormat yang setinggi-tingginya, ungkap Maciej Kek.